pimpinan majelis jemaat, beserta seluruh panitia yang berpartisipasi. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada kita semua. Ketua Panitia HUT GKPS Cililitan yang ke-47 tahun, yaitu Bapak Syamas Adil Purba. Dengan hormat kami persilahkan. Salam. Selamat hari Minggu, selamat berbahagia untuk kita semua. Karena pada hari ini tepat dengan 47 tahun gereja kita yang kita cintai. Semoga ke depan kita semakin terberkati. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih kepada para rekan-rekan panitia yang telah memberikan waktu, energi, dan segalanya untuk suksesnya acara ini. Tanpa kerja keras kalian, tentu acara ini tidak akan bisa berjalan seperti saat ini. Tuhanlah yang akan memberkati kalian. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Ibu Inang Bipo, para pimpinan majelis, para majelis, Situa dan Samas, calon Samas semua, Bapak Inang, Sekolah Minggu Pemuda yang telah berkenan menghadiri dan mensupport acara ini sehingga bisa berjalan seperti ini. Kepada para pimpinan majelis dan kepada ibu-ibu semua yang ingin saya sampaikan spesial adalah bahwa tadi yang dua tadi itu adalah MC yang berdua itu adalah hasil daripada audisi pencarian bakat, GKPS mencari bakat. Nah, itu dia. Jadi kita harapkan nanti mereka akan tumbuh berkembang, tidak sekedar seperti kawan kita Sintua Beni, tapi di atas Kak Beni gitu ya, bukan? Melampaui gitu ya. Karena beliau juga yang mengajari gitu ya, menuntun. Nah, itu masih penampilan tadi itu masih sepercik. Jadi kalau di lautan itu masih sepercik. Kita masih akan nanti menyaksikan penampilan yang spektakuler. Masih ada penampilan babak spektakuler istilahnya. Jadi jangan kemana-mana, mari kita nikmati. Mari kita ikuti secara bersama-sama, dan di akhir nanti masih ada acara talk show. Nanti acara talk show-nya juga luar biasa yang dibawakan oleh salah satu pendeta terbaik di muka bumi ini gitu ya. Jadi tadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan. Selamat datang, selamat menikmati. Kalau tadi MC-nya berpantun Melayu, saya juga akan menyampaikan kayak tutup kata sambutan ini dengan pantun Melayu. Tapi jangan dibawa yang ini ya, yang agak menor. Sejak Siantar menjadi kota, tanah Jawa tak laku lagi. Nah, kemanapun kita hendaknya pergi, GKPS Cililitan selalu di hati. Saya ulangi sekali lagi. Sejak Siantar menjadi kota, tanah Jawa tak laku lagi. Kemanapun kita hendaknya pergi, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Cek. Terima kasih untuk kata sambutannya Bapak Ketua Panitia HUT. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan talent pertama. Kece banget nih, duet Boru Sinaga loh. Siapa ya, Fem? Kita panggilkan Zaneta dan Keisha Boru Sinaga yang akan membawakan lagu Penolong yang Setia. Mana tepuk tangannya?
banget penampilan dari dua Boru Sinaga ini ya. Tuh, kan aku juga Boru Sinaga, Hel. Oh iya. Wah, Bapak, Inang, Kakak, Abang, nama Poso, sungguh kita merasakan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia untuk kita semua ya. Setuju. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih, Hel? Nah, tentu saja kita akan mendengarkan kata sambutan dari pimpinan Majelis Jemaat GKPS Cililitan. Dengan hormat kami persilahkan. Iya. Jano kone Ben Hur tay. Oh, pay matukinda. Simpan lobe duiti nilat si. Iya, orang sebatakan uban. Tuh na orang semangat do. Isiapkan dointan, orang sebatakan uban. Au otiklah. Tapi hanami na 5 paton membainuti. Kita haganupan. Cikal bakal. Jemaat Cililitan naman duding sudah kita lihat bakat-bakat nih. 10-15 tahun ke depan GKPS Cililitan menjadi lebih hebat dari sekarang. Selamat ulang tahun Nobata 47. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Dilanjutkan na somanku. Ya, autik nambahkon perayaan na 47 memang luar biasa ya. Jadi soalnya kenai masinggung perhanger banyak muncul yang berbakat gitu ya. Jadi terima kasih tahun nami Huben Nasyam panitia ulang tahun 47 Sahalion sektor Sada. Boy di Arganu Mardalan di Binasyam, Ando Harma, Ipas Pasutuhan, Kurieton, Sunai Ginasyam Huma. Aima hata nami, terima kasih mak. Ya, jadi terima kasih hubani Tuhan, terima kasih buat Taganupan. Terlebih hubani Nasyam, orang tua nami, para pimpinan majelis nado perlobe, pakon pendiri ni huriat tahun 40 tahun lalu, malah suhurta. Dah subani sunarion, boidah Nasyam sonon ni berdalan terus jemaat Tagawas Cililitan, ayalan di satonggo kita sakon separdiahan. Jadi domaidah kita nakanai, ay masongon nyombahta, membuat cara malah suhur, terima kasih. Tetap kita semangat ibani huriat tahun, sada paruhuran, sada pendirhata, asemakin dar hulubian nerion. Terima kasih. Ya, ketika kami tene jadi selamat ulang tahun 47 tahun Honma Bani Gereja tahun. Semoga dengan usia ke-47 tahun, boy kita semakin sadar dengan ide-ide yang kreatif ibagas pelayanan, pasti kita bisa lebih baik lagi di dalam pelayanan. Tetap sada tongon hita ibagas tonggo dan tetap dalam sada semangat. Terima kasih hubani orang tua nami, para pendahulu. Nadoma Marloja-loja menginisiasi, berjuang untuk memberi sada kesepakatan untuk mendirikan gereja tahun. Janah ibagas tonggo Nasyam, boido bani usia sadarion 47 tahun hon, riap hita marmalas nihur. Semua alani kebersamaan tanah dopin kebersamaan Nasyam, jana aima tongon menjadi suri teladan benami, tetap sada dalam tetap kompak bani pelayanan-pelayanan ke depan. Sunaiman ini hurnami, Tuhan. Oh, PMJ yang lama kata sekjem. Iya, jadi bani PMJ yang lama pesenai PMJ na sebelum nih pe, terima kasih atau nanami bani tulang situa John Jansen Purba, tulang situa Jaberkat Purba, pakon Bapak situa Dolok Sensitopu, Bapak situa DA Purba. Ya, jadi terima kasih bani pangajarian Nasyam selamaon
Tuhan Yesus memberkati. Naima, horas mabata ganupan. Terima kasih atas sambutan dari pimpinan Majelis Jemaat. Sekarang kita akan mendengarkan talk show yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paran Leo Girsang dan yang dipandu oleh Abang Situa Odi Purba. Disimak baik-baik ya, karena akan ada kejutan dari sesi talk show ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Horas Bataganupan. Anggo au lang munang bakat aida, pita mendampingi pendeta da sejonao. Iya, rangkaian acara huta bani panorangon aima adong piga hal. Nah pertama aima GKPS mencari bakat. Hasil nih aima melakukan adek-adek tan yang bahta MC Mandoding. Malas hurta dapat talent baru untuk mendukung pelayanan tabani GKPS Cilitanon. Napa dua hon ama talk show. Adong topik ibere panitia bani Bapak Pendeta dua topik ijon. Ama na perlobe persiapan jemaat hendak beribadah, pakon kebiasaan jemaat saat tiba di gereja saat beribadah. Hasipe mau 40 tahun gereja ton bahak dora naha persiapan telah homar gereja, naha uhurta, naha pikiran ta anggomadas i rumah ni bapa, naha uhurta nalaho mandihuti ibadahai, aima na ibahasita panorangon. Jadi berinteraksi doho maholi hita, janah adong holy quiz nomor hadiah voucher. Jadi fokus mahita. Jadi di lohanami mah, lagi persiapan multimedia, sabar hita tene. Jadi Bapak Pendeta Ona Ema Pendeta Paran Leo Girsang bertugas di resort GKPS Bogor, Pendeta 2, ya. Lagi persiapan multimedia, iya, sabar hita tene. Sadanari petugas kanami. Nokan pagi hita naik kuota son adong kupon kan ulang magoda ay tempat lahomangan day isipan bay kupon ni Oke, payamahon multimedia pita, naha anggota len na duwe patambel konita. Setuju na siyam? Oke, idilohan nami ma MC Use Hulobion. Baik, kita selanjutnya kami menyaksikan penampilan talent 2. Siapa sih? Siapa? Nah, Baru apa tuh? yang akan dibawakan oleh Ido Boru Damanik membawakan lagu Sungguh Indah. Kita sambut dengan tepuk tangan.
Oh sahabat, dan kau dekat, akan seluruh pengabdianmu, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh Lagunya berkesan sekali ya. Gimana Bapak Inang, Kakak Abang, setuju nggak?
mendengarkan talk show. Dipersilakan untuk Bapak Pendeta dan Abang Odi Purba. Oke. Halani doma siap multimedia. Ondos ma langsung bani Bapak Pendeta tak. Panorami berhanami. Oke, terima kasih Mak. Horas ma Bapak Pinang. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris berkata unknown and love. Tak kenal maka tak sayang. Jadi panorangon hasipe do mai perkenalkan lakenai si hol hanai perkenalkan diri nami ulak konteneh. Goran nami Aima Pandita Leo Girsang. Inang i rumah Boru Sinaga. Jangan nyombah i tonga-tonga keluarga nami doma adong tolu teneh. Jadi untuk pertama sekali mungkin saya ada di gereja ini. Terima kasih diberi kesempatan untuk kami ada bersama-sama Pak Konasiam. Terlebih dalam acara yang luar biasa hari ini, hari ulang tahun ke-47. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, panitia menghubungi saya katanya pendeta kita mau ada talk show. Kalau boleh lucu katanya. Kemudian saya berkata saya bukan orang yang lucu gitu ya Pak Enang ya. Sehingga memang apa yang akan saya sajikan sedikit mungkin jauh dari ekspektasi kita. Saya lebih kepada pemahaman biblikanya tentang bagaimana mempersiapkan hati kita di dalam beribadah. Dan ini mungkin bukan juga hal yang baru Bapak Enang, tapi mari kita sama-sama mengikuti. Mungkin akan lebih daripada 15 menit, tapi sabar manasiam. Oke? Oke. Nah, mari kita mulai. Saya memulai percakapan ini dengan kita ke alam berpikirnya orang Yahudi. Karena berbicara Kristen, berbicara Yahudi. Berbicara konsep kekristenan, berbicara tentang alam berpikirnya orang Yahudi. Bapak Inang, dalam dunia pemikiran orang Yahudi, mereka berkata seperti ini. Dunia ini, dunia ini didirikan atas 3 hal. Apakah hal yang pertama? Next slide. Aima al-hatorah. Ahadu al-hatorah on. Dari situ kita tahu ya. Al-hatorah itu artinya adalah Taurat. Bagi orang Yahudi, bahwa yang paling penting dalam hidup mereka itu adalah Taurat. Kemudian bagi kita orang Kristen, Taurat ini adalah firman Tuhan. Jadi di dunia ini didirikan tiang yang pertama, kalau orang Simalungun tolu dalihan na berlobi aima firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita lihat. Fe'al ha'a bodah. Fe'al ha'a bodah ini artinya dunia ini didirikan atas ibadah. Ya, lang fodahon. Karena ini bukan bahasa Simalungun gitu ya. Dan kita akan fokus di sini Bapak Inang. Kita akan berbicara bahwa bagi orang Yahudi itu sesuatu yang sangat penting bagi mereka itu adalah ibadah. Dan ibadah mereka pertama itu di Yerusalem, Bapak Inang. Kemudian ketika terjadi nanti ke bawah, sabar dulu gitu ya. Kalaupun kita buru-buru gitu ya. Nanti akan sedikit jelaskan. Ketika mereka dibuang dan bait suci itu dihancurkan, kemudian mereka rindu akan ibadah itu. Dan inilah awal mula konsep kiblat. Jadi Bapak Inang kalau tahu Hasomata tetangga sebelah mereka punya kiblat, sebenarnya orang Yahudi yang pertama kiblat. Ketika mereka dibuang ke Babel, mereka rindu beribadah di mana Yerusalem. Mereka menghadap ke Yerusalem. Sehingga ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Kemudian yang ketiga, ini dia. Fe'al gemilut hasadim. Ada yang namanya hasadim di sini? Nggak ada ya. Kalaupun tidak ada fe'al gemilut hasadim bagi orang Yahudi, konsep ketiga yang menyokong dunia ini adalah sadakoh, sedekah. Jadi memberi itu adalah bagian yang sangat esensial bagi orang Yahudi. Tapi karena waktu sangat singkat, kita akan berbicara bagian yang kedua. Ini dia, ibadah atau avodah. Ada yang tahu itu bukan tulisan Arab Inang, tulisan Ibrani dua ini.
Gitu ya. Oke, menarik dalam Alkitab kita ibadah itu ada dua pengertian. Ini nanti mungkin ada pertanyaannya ini. Mohon disimak. Saya kasih clue. Gitu ya. Ini pasti muncul nanti pertanyaannya. Jadi dalam orang Yahudi itu ibadah itu ada dua artinya. Yang pertama ibadah itu sama dengan bekerja. Mari kita lihat. Next slide. Ini dia. Kata pertama ibadah dalam Alkitab kita bukan ketika bangsa Israel beribadah, tapi dalam kata ini mari kita simak. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Avodah itu mengusahakan, artinya ibadah itu juga kerja. Jadi Bapak Inang, saya belum pernah ke Afrika. Tapi saya pernah membaca buku tentang Afrika. Jadi kalaupun nanti saya tidak akan ke Afrika, saya sudah ke Afrika. Karena saya sudah membaca buku tentang Afrika. Dan salah satu gereja di Afrika itu, kalau di GKPS Cililitan ini, selamat beribadahnya di mana? Nggak ada ya, puji Tuhan. Ya. Oh di hati, ini memang pembenaran luar biasa orang Cililitan ini gitu ya. Biasanya kita bilang selamat beribadah di pintu mau masuk atau di depan sini. Selamat beribadah. Jadi umat itu ketika masuk gereja tahu, oh kita akan ibadah. Tapi gereja ini membuat tulisan selamat beribadah di luar pintu. Ketika jemaat keluar dari gereja, maka di sana dituliskan selamat beribadah. Kenapa? Karena avodah itu bukan hanya di tempat ini, tapi ada di luar sana. Amin? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, avodah itu, ini dicatat ya, akan ada hadiah dari panitia katanya. Jadi avodah itu artinya yang kedua adalah mengabdi. Saya ulang sekali lagi. Avodah atau ibadah dalam bahasa Ibrani itu artinya mengabdi. Coba kita lihat ayat tentang ini ke bawah. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Dia. Ini dia. Ini dia. Perintah kenapa kita beribadah. Ulangan ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi ibadah itu merupakan sebuah kewajiban. Jadi bentuk dari ketaatan. Kemudian next slide, ini saya lebih cepat. Ibadah itu ungkapan syukur. Ketika bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, ya next slide, ya Tuhan berkata kepada mereka, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Jadi ibadah itu ungkapan syukur. Amin. Oke, next slide. Ini sedikit informasi, saya akan berangkat dari sini bagaimana mempersiapkan hati dari petugas ibadah. Dalam konsep orang Yahudi, petugas ibadah itu yang pertama adalah kohen. Ada yang tahu arti kohen di sini? Kohen nggak ada yang tahu? Nggak ada ya, Tuhan. Itu kehen, bukan kohen gitu ya. Kohen itu artinya adalah imam. Kemudian yang kedua, next slide. Lagi, next terus. Oke, ini dia. Kohen gadol. Jadi ada imam dan ada imam besar. Jadi apa perbedaan imam dan imam besar? Bapak Idang tahu? Kalau kita perhatikan peta atau gambar dari bait suci itu, ada ruang di sana yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus ini hanyalah imam besar. Sedangkan yang melayani di luar itu adalah para imam. Pertanyaannya, siapakah imam besar pertama di Israel? Ini langsung dapat hadiah, boleh nggak? Boleh gitu ya, supaya sedikit menarik. Ada yang tahu tidak mencari di Google? Siapakah? Ise. Di luar dari itu, Melkisedek adalah konsep yang berbeda sebelum. Oh itu Pak Situa Darman. Oke, jawabannya adalah Harun. Benar Pak Pendeta? Dapat benar. 100. Oke, benar. Gitu ya. Oke, langsung hadiahnya. Oke, next kita cepat-cepat nih, langsung ke bawah. Ini kita akan di sini Bapak Enang. Saya akan mencoba menganalisa bagaimana sikap kita berdoa dengan pakaian yang dipakai oleh imam besar.
Karena imam ini diperintahkan, kalau kamu mau datang ke rumahku, maka pakailah pakaian ini. Ini dia Bapak Inang. Ini namanya pakaian imam besar. Mari kita lihat, yang pertama itu adalah patam, yang kedua serban. Serban atau serban? Sorban dong ini. Iya. Kemudian yang ketiga itu tutup dada, kemudian baju efod, yang kemudian gamis, yang kemudian ikat pinggang, yang kemudian kemeja beragi, dan terakhir adalah celana lenan. Jadi kalau imam besar itu mau ke rumah Tuhan, ruang Maha Kudus, kenapa kita langsung ke ruang Maha Kudus? Ada yang tahu? Karena ketika Yesus mati di salib, maka terbelahlah ruang Maha Kudus itu. Sehingga setiap orang Kristen sudah bisa masuk ruang Maha Kudus. Jadi kita ke gereja ini tidak masuk ruang kudus, tapi kita masuk ruang Maha Kudus. Oleh karena itu bagaimana sikap kita? Pakailah pakaian ini. Bukan harus gitu Inang gitu ya. Ini adalah simbol-simbol. Saya akan memberikan kepada kita sedikit pemahaman, pengertian dari simbol-simbol ini. Yang pertama, kita lihat bagaimana kita memulai ibadah. Next slide. Next slide. Ya, patam. Kita mulai dari kepala. Jadi kalau imam besar itu masuk ruang Maha Kudus, yang pertama diperintahkan kepada mereka memakai patam atau penutup kepala, dan di patam itu ada sebuah tulisan yang namanya Allah Maha Kudus. Jadi imam itu harus masuk ke ruang Maha Kudus itu dimulai dari pikiran. Jadi Bapak Inang, bagaimana cara kita memulai ibadah? Sucikan pikiran kita. Amin. Oke, untuk lebih cepat lagi. Ini nggak usah. Bagi yang mau nanti boleh diminta sama saya. Oke, saya jelaskan ini sedikit. Ada yang tahu apakah bola mata laki-laki dan perempuan itu sama? Ya, saya ulangi sekali lagi. Ini nggak ada hadiahnya. Coba sekarang diperhatikan mata suaminya. Ada suaminya datang. Atau di bawah? Oh beda gitu ya. Oke, mari kita lihat Bapak Inang. Mata laki-laki dan perempuan itu secara bentuknya berbeda. Yang mana mata perempuan? Tentu saja yang bukan yang hijau. Yang hijau ya? Yang sebelah kiri saya. Itu perempuan. Oke, saya jelaskan sedikit. Kenapa mata laki-laki dan perempuan itu bentuknya berbeda? Ini kita akan dibantu oleh ilmu sosiologi dan juga ilmu psikologi. Awal mula perbedaan mata ini bermula ketika nenek moyang kita menjadi seorang pemburu. Pada masa pemburu dulu, laki-laki itu keluar untuk mencari buruan. Sehingga mereka fokus. Bukan gede, lurus. Kalau perempuan itu, karena mereka di rumah, mereka harus menjaga anak, mereka harus memasak, sehingga perempuan itu menjadi matanya itu lebih, bukan sipit, ke samping gitu. Bukan sayu Inang, bukan soal besarnya ini, tapi soal fungsinya. Jadi mata perempuan itu, ada yang pernah makan di McDonald, kemudian yang menjaga di sana laki-laki atau perempuan? Loh. Yang drive thru, ada yang pernah ke drive thru kan? Kalau tidak ada nanti ajakin saya mau kok gitu ya. Gitu ya. Di sana itu yang biasanya menjaga itu perempuan. Karena perempuan itu multitasking. Laki-laki itu lebih fokus. Apa yang mau saya sampaikan? Kalau mau ke gereja, siapa biasanya yang lelet? Laki-laki atau perempuan? Saya ulangi sekali lagi. Ini kita tidak gender di sini ya, tidak saling menyerang. Kita bicara fakta. Kalau mau ke gereja itu siapa yang lebih lelet, laki-laki atau perempuan? Jawabannya perempuan. Kenapa? Coba dulu Inang. Mungkin di rumah Inang enggak, mungkin. Tapi coba saya mau kasih jelasan dulu, sedikit penjelasan.
Perempuan itu kalau mau ke gereja, pikirannya bercabang. Nanti kalau di gereja, bapak kami ini kan mau bertugas. Saya harus bawa air minum, anak saya juga sekolah minggu. Saya harus siapin semua itu. Perempuan itu ketika dia duduk, pikirannya bisa ke Semarang. Jadi Inang yang duduk di sini nih, bisa saja fisiknya di sini, matanya ke sini, tapi pikirannya ke Semarang gitu ya. Kalau laki-laki itu beda. Karena dari dulu laki-laki itu memang fokus berburu, matanya itu harus lurus. Sehingga kalau laki-laki itu ntar lagi mah sudah jam 8, terlambat kita. Inang bilang, enggak pak, bentar lagi minuman belum selesai. Kemudian datanglah bapaknya bilang, mata kau lah, katanya gitu ya Inang. Terjadilah perdebatan. Apa yang mau saya sampaikan dengan ini Bapak Inang? Jadi kalau mau mulai ibadah itu, pikirannya harus ditenangkan. Bagaimana supaya dua cara berpikir ini bisa disatukan? Jawabannya adalah sebelum beribadah, pahamilah pasanganmu. Amin? Gak mau? Walau cuma memahami. Oke, itulah. Oke, yang mungkin supaya lebih cepat ya. Yang terakhir, Bapak Inang, di dalam jubah itu, jubah imam besar itu ada namanya penutup dada atau vektoral. Dan ini ada 12 cincin batu. Ini kayak batu naik batu puni Bapak Idon gitu ya. Dan di tengah-tengah batu itu coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ada baju effort nanti. Ke bawah lagi, nggak ada lagi ya? Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oh hilang, habis. Jadi di bawah baju itu ada 2 batu. Oke, batu ini antara hitam dan putih. Batu apakah ini Bapak Inang? Oh ini dia. Ini dia batunya. Batu ini dipakai oleh imam untuk mengambil sebuah keputusan. Ketika dia tidak tahu mana yang harus diambil, maka dia akan memilih 2 batu ini. Kalau dia memilih yang hitam berarti jawabannya tidak. Kalau dia mengambil batu yang putih, maka jawabannya adalah ya. Apa yang mau disampaikan? Kalau tadi ibadah dimulai dari pikiran, yang kedua ibadah dimulai dari hati. Coba, ini sudah masih ada waktunya. Masih 5 menit lagi, kejam kali panitianya. Oke, ke atas lagi. Ke atas, enggak, ke atas. Balik. Terakhir ini. Terakhir, ini. Ada yang tahu kisah Elisa dan Raja Aram, Bapak Inang? Ada yang ingat kisahnya? Ada yang tidak tahu? Oke, saya ceritakan sedikit. Gitu ya Bapak Inang ya. Ini nanti hubungannya dengan hati. Suatu ketika Elisa itu, kita tahu ceritanya dia melawan salah satu raja di luar Israel bernama Raja Aram. Kemudian ketika Elisa menang mengalahkan Raja Aram ini, kemudian Raja Aram ini marah. Dan suatu hari Elisa pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, apa yang terjadi? Salah satu asistennya Elisa ini melihat ada ribuan orang pasukan Aram yang akan menyerang. Kemudian asistennya berkata, Elisa, tidak tahukah kamu bahwa dia akan menyerang kita? Dia bingung, kok Elisa ini santai banget gitu. Kemudian apa kata Elisa? Hai bujangku, ini bahasa Indonesia ya, bukan bahasa yang lain. Dia berkata, hai budakku, bukan budak juga sih. Hai asistenku, dia bilang gitu ya. Mari kita berdoa bersama. Bapak Inang, ketika Elisa mendoakan asistennya ini, kemudian matanya terbuka. Dan ketika matanya terbuka, dia melihat ke belakang. Ternyata di belakang itu gambar itu, ada lebih dari ribuan malaikat Tuhan yang sedang menjaga Elisa. Sehingga ketika ada musuh yang di depan itu ribuan orang, Elisa kemudian tidak takut. Jadi ibadah itu membuka hati. Hati dulu baru matanya terbuka. Kalau asistennya tadi kan matanya terbuka, tapi karena hatinya tidak terbuka, dia nggak bisa melihat ribuan pasukan malaikat di belakang. Tapi karena hatinya sudah terbuka,
maka matanya juga dibuka. Jadi beribadahlah dengan hati. Amin. Bukan ajang pamer ya Bapak Enang. Saya tahu kok orang Cililitan itu pintar-pintar nyanyi. Tapi bukan berarti kita harus pamer dengan itu. Karena ibadah bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Nyanyian kita bukan tentang kita, tapi nyanyian kita adalah tentang Allah. Beribadahlah dengan hati, beribadahlah dengan pikiran. Maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu bersama-sama dengan Tuhan. Woi marah itu nih. Domba loh yang nasiamkan. Terima kasih mah. Domai tangah hita ganupan tene. Penjelasan Bapak Pendeta Paran Leo, bahasa hitalah beribadah maningon pikiran, hati, pakon, mata. Jadi onus babani Bapak Pendeta asma beri kuis bekampala 5. Terima kasih Mak. Sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan mengingat waktu kita. Anggo psikolog ini siang undang nasiam mau, anggo lang pala mahua. Oke, kita akan masuk kepada kuis. Oke. Kuis yang pertama. Oh tadi pertanyaannya ada di laptop saya. Bisa diambil ke sini enggak? Jawabannya ada juga. Ini enggak usah perlu lagi. Saya butuh laptopnya aja. 5, berarti tadi kan sudah 1. 4 lagi. Woi, cabut, Mak. Iku atas. Oke, pertanyaan pertama. Hari ini kita belajar bahasa Ibrani. Oke, pertanyaannya terkait dengan ini. Ya, nah perlu biaya pasti keluar soal ini. Kan saya sudah kasih clue. Nanti hamba menulis nih, Bang, siapa yang mengangkat tangan? Oke, siap-siap dah. Oke. Tunggu Pe. Pertanyaannya, ada 3 tiang bagi konsep Yahudi penopang dunia ini. Salah satunya adalah Veal, Gemilut, Hasadim. Apakah artinya Veal, Gemilut, Hasadim? Oh itu kakak Brio. Kakak Brio. Maju ke depan. Maju ke depan. Iya. Veal gelimut hasadin artinya sedekah. Iya, terima kasih. Kal, benar. Oke. Kemudian, oh ini tadi nggak saya sebutkan. Pertanyaan berikutnya, 3 lagi ya. Dari semua baju imam besar yang saya tunjukkan, coba sebutkan salah satu. Iya, Kam. Sinang meja. Ya, Kam. Apakah jawabannya? Salah satu baju efod. Iya betul, ya mendapatkan hadiah. Oke, udah berapa nih? 2 lagi ya? 2 lagi. Pertanyaannya adalah, ini tidak saya sebutkan tadi. Tidak disebutkan, tapi ini pengetahuan umum Alkitab. Seharusnya untuk kelas Cililitan tahu dong, gitu ya. Saya aja orang Sukabumi tahu, gitu ya. Pertanyaannya adalah, siapakah imam yang kedua, imam besar yang kedua di Israel yang menggantikan Harun? Boleh? Sekarang saya kasih kesempatan bagi yang muda-muda, googling, silakan, googling. Ayo, ada yang mau googling? Imam yang kedua yang menggantikan imam besar agung. Ya Harun, itu yang pertama, yang kedua. Ya, silakan. Harus disebut dulu orangnya. Hah? Siapa? Oh, salah. Ada lagi? Kamu nggak boleh disebutkan cluenya. Eleazar. Iya, betul. Oke. Masih ada satu lagi ya? Masih ada satu lagi? Oke. Pertanyaan yang terakhir tidak terkait dengan apa yang saya sampaikan, tapi terkait dengan saya. Siapakah nama saya? Nama lengkap. Nama lengkap.
Silakan. Nama lengkap, bukan pendeta Lea doang. Hamba menobuti sinok kanaya. Oke, turun dulu tangannya. Oke, turun tangannya dulu. Siapakah nama saya? Oke, dari sana dulu. Oke, silakan sini. Oh, MC. Cheating, nggak boleh. Oke, nggak boleh karena mereka ada namanya. Ada yang, oke, Opung, ayo Bung. Paran Leo Girsang. Iya, betul. Oke. Ayo dong, lampu lemah wai. Terima kasih. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apakah ada diskusi? Tidak ada lagi ya? Sudah tidak ada diskusi. Senang bertemu Pak Kon Bapak Inang. Selamat beribadah, selamat memaknai ibadah dengan baik dan benar. Tuhan memberkati kita. Wah. Ya, terima kasih Mabata Kedupan Ondos Mabani MCUC. Wah, materi tadi tuh benar-benar bermanfaat dan jadi kita dapat pengetahuan yang banyak ya. Cek. Aku juga dapat banyak pengetahuan yang baru. Oh iya, dari tadi kita menampilkan remaja sekolah minggu nih. Katanya sekarang nama Poso ya? Nah, dari tadi kan kita telah menyaksikan penampilan dari remaja sekolah minggu. Sekarang ada nih kakak nama Poso yang akan membawakan lagu berjudul Takkan Goyah. Purba. Shalom. Tadi sudah pada mendapatkan hadiah. Hari ini kita mau nyanyikan lagu pujian buat Tuhan, Takkan Goyah. Dipersilakan untuk seluruh jemaat Bapak Inang, kita boleh berdansa, bernyanyi, bertepuk tangan. Karena lagu ini adalah lagu yang ceria. Oke. Dekat, Allah saja ku tenang, daripadanya lah keselamatanku, gunung batu dan kekuatanku. Takkan goyah imanku dalam menghadapi segala pencobaan yang menghadangku, karena Yesus besertaku. Kaulah Bapakku yang memberiku kekuatan dan kemenangan, sebab kasih-Mu dan kuasa-Mu sempurna bagiku. Kaulah Bapakku yang memberiku kekuatan dan kemenangan, sebab kasih-Mu dan kuasa-Mu sempurna bagiku. Hanya dekat Allah saja ku tenang, daripadanya lah keselamatanku, gunung batu dan kekuatanku. Takkan goyah imanku dalam menghadapi segala pencobaan yang menghadangku, karena Yesus besertaku. Kaulah Bapakku yang memberiku kekuatan dan kemenangan, sebab kasih-Mu dan kuasa-Mu sempurna bagiku. Kaulah Bapakku yang memberiku kekuatan dan kemenangan, sebab kasih-Mu
dan kuasamu sempurna bagiku. Kaulah Bapakku yang memberiku kekuatan dan kemenangan, sebab kasihmu dan kuasamu sempurna bagiku, sempurna bagiku, sempurna bagiku. Terima kasih. Sekarang tibalah saatnya panitia memberikan apresiasi kepada peserta dan mentor dalam acara mencari bakat. Terima kasih. HUT GKPS Cililitan, kami panggilkan untuk maju ke depan. Kasyeba Graciada Suha, Ido Yuniarti Damanik, Kezia Serafin Steviani Sinaga, Zaneta Tambelina Vina Pasu Sinaga, Melva Evita Turnip, Femi Yemima Sinaga, dan saya sendiri Angelika Rahel Purba. Tidak lupa juga kami panggilkan mentor kita yang kece-kece. Ada Sintua Beni Mandria Purba, Roy Josen Purba, Ecu Adler Saragi, dan apresiasi akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Syamas Adil Purba. Tes. Hanami panitia boy mangindon hubani nasiam. Salah satu PMJ hadir makasomani Hanami John. Salah satu PMJ pimpinan majelis. Boy, pas orang kita tekin, bisa kita tenangkan sebentar. Musiknya bisa dipelanin deh. Bapak Ibu, hubata hagan hupan, sengaja yontang hanami satorakon pimpinan majelis. Jadi kepada semua adik-adik yang sudah terpilih di dalam Indonesia mencari bakat, ini akan menjadi Cililitan ya? Ya, sorry. Ini akan menjadi cikal bakal untuk ke depan. Jadi dalam kesempatan ini kami akan menyerahkan mereka, menitipkan mereka kepada PMJ. Nanti terserah PMJ mau diserahkan kepada Pokja talenta atau yang manalah itu. Untuk selanjutnya membina, menuntun dan memberikan mereka jalan yang lebih baik di gereja GKPS Cililitan. Kalau bisa di luar gereja ya. Nah, harapannya nanti mereka akan tumbuh tidak seperti sekarang, tapi 10 atau 100 kali seperti sekarang penampilannya ya. Ya oke. Sebagai hadiahnya, ini sekaligus penyerahan, mungkin PMJ bisa menyerahkan dan menyerahkan mereka semua, dititip ya. Walaupun PMJ-nya nanti bukan mereka lagi, diserahkan kepada PMJ yang baru. Terima kasih. Baik, welcome. Peserta ya. Yang pertama mentor. Ini guru musiknya ini. Ini Pak Roy Josen ini udah terkenal di mana-mana. Pak Roy Josen ya, mentornya. Diingat, jika ada yang gagal nanti pada mereka soal bermusik, Roy Josen yang kita kejar ya. Nah, silakan Pak. Terima kasih Pak. Nah. Wah ini coach segala bidang, Bapak Ecu Adler. Nah.
Mereka yang akan membimbing. Ini juga yang Tasing lagi, namanya Ibu Beni, MC dan penyanyi ya. Semoga 5 tahun lagi bukan Anda lagi di sini, tapi sudah mereka gitu. Dan ini juga MC Ibu peserta dari pemuda Melva ya, Melva. Ada sertifikatnya, bisa digunakan untuk makan gratis era Prabowo. Nanti. Ini sertifikat, boleh ditunjukkan ya, Melva Evita Turnip. Ini Janeta, semoga terkenal setidaknya seperti Tata Janeta deh ya. Ya, selamat buat adeknya ya, selamat juga buat ini. Nama bapaknya Andi ya? Andi Sinaga ya, oh ya. Salam sama bapak ya. Nah, tadi datang bapak? Oh ada, oh terima kasih. Oh punya? Kak Onda yang nanya, Bu Onda yang nanya tadi. Nah, Ido. Parsipola katanya ya. Ya, salam sama Parsipola itu ya. Buru Manik. Nah, kalau yang ini Buru Purba, Seba. Yang ini Boru Sinaga. Boru Sinaga. Pak Anto Sinaga ya, nama bapaknya Anto Sinaga ya. Ya. Kalau ini mamanya Kartini. Oh ya, semangat. Nah itu saudaranya Pak Kartini. Jadi selamat buat kalian semua. Titip buat para mentor ya. Terima kasih sudah berlelah-lelah. Dipoto dulu. Foto katanya, foto. Nah. Ayo kodakan. Yang bagus kodaknya. Kodakan. Udah. Oke. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat ya. Selamat berkembang silakan. Wih, ada apa nih? Kalau ulang tahun kan identik dengan cake dan tiup lilin. Sekarang ada yang spesial nih. Cek. Apa tuh? Nah, mana nih ya? Waduh, ayo kita panggil. Mana? Aduh, cake-nya mana cake-nya? Cake versi spesial. Tapi beda nih, cake-nya itu bukan kue yang seperti biasa di acara hari ulang tahun. Tapi... Kami mengundang pimpinan majelis jemaat dan pendeta untuk maju ke depan beserta pengurus seksi Inang, Bapak, Nama Poso, Sekolah Minggu, Lansia, dan Ketua Sektor 1 sampai Sektor 6. Dan juga mewakili seluruh Pokja, yaitu Pokja Diakonia Sosial. Ya, hagadupan no kanayay dan di luaya si hulobe hagadupan podas kita ase tiup lilin kita. Happy birthday. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Semua jemaat kami undang Kami undang untuk bangkit berdiri bersama para jemaat.
seksi Bapak. Masuk ke seksi Bapak. Happy birthday. Ke seksi Happy Bapak. birthday Cililina. Ke seksi Lina. Happy birthday Cililina. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Cililina. Happy birthday Cililina. Happy birthday Cililina. Happy birthday, happy birthday, Seluruh happy Pokja. birthday Cililina. Seluruh Pokja yang media sosial. Pokja itu media sosial. Selanjutnya sektor 1. Sektor 1 2, 3, 4, 5, 6. Dan selanjutnya kita sampaikan kepada Pemprov Prakarsa. Hari yang tak tunggu, bertambah 1 tahun. Dan Usiamu semua bahagia kamu yang beri sebelumnya bukan dengan diri, bukan seingat surah atau puisi, Prakarsa dengan hati. Bakon Bukannya beli atau gak mau, gak modal bikin, yang penting Agak lumrah yang mencolok. doa tulus hati. Yang mencolok disebut namanya Melindungi kamu, semoga tercapai semua tanda cita-citamu. Mudah-mudahan di umur panjang, sehat selama-lamanya. Iya. Bagi kita Selamat ulang tahun. bagi senari lanjut kita Selamat ulang pada tahun. skon Dayok Nabinatur. Pada skon Dayok Nabinatur. Aceh Hubani Nesiam pimpinan Sonari. Aceh pada Nesiam Hubani mantan pimpinan. Nah sebelum ini Aceh pada skon Dayok Nabinatur Nabar Lobei pada Hubani mantan pimpinan. Aceh Idirok Kanami Nesiam Hulobion. John Dewi Bayi Penorongon. Napar Lobe Bapak Situa Emeritus Dia Purba, Bapak Situa Emeritus Doloksen Stopu, Bapak Situa Emeritus Jaberkat Purba, Bapak Situa John Risman Damanik, Bapak Situa John Jansen Purba, Atap Adong. Nah Bani Penorongon yang nonon sebelum ini pimpinan Ijemataon Aceh Lobe Nesiam Riap Nesiam Menjalohon Malas niur Dayok Minatur Naibadas ni pimpinan Majelis Jemaat. Sada ai lobe. Maka ni sada lobe. Ya, ucon mana siam? Ya. Idul Nasya Halami Nasyam Salinari Bapak Situa Emeritus Doloksen Bapak Situa Emeritus Dia Purba, Bapak Situa Emeritus Doloksen Stopu, Bapak Situa Emeritus Jaberkat Purba, Bapak Situa John Johnson Purba, Bapak Situa John Risman Damanik, Sonahoma Rosi keluarga. Ase Riap Nesiam John Isurut Nanami Dayok Minatur Benisiam. Terima kasih. Ya, ase dokumentasi siap-siap dokumentation secara tak. Bapak Situa Jaberkat Purba, Atep Inang, Wakil Hokam Lobe, mungkin Bapak Ai Domol Hoyan Mangan, mungkin Parlobi Toru. Hai. Ya, Sonai Homa Inang Situa Salima Boru Purba. Ya, Inang Situa Elkiana Boru Saragi. Iya.
hubani Nasyam Hasoman nami Hai. pimpinan majelis jemaat nadop pensiun nadop periode na lewat pakon ni keluarga marhiteon ni ulang tahun ta sadarion 47 rusihat di mana siang malas uhurta apalagi hubani opung situa dolok dan situ meningon roh doham niku kan tanggal 10 November das maham ijo on maay ase jalona siamma mantan pimpinan majelis on mana terberi kuria malas maur na siam jalona siam. Ya, terima kasih Hundul Manesiam. Selanjutnya suduko kita hubani pimpinan majelis jemaat daripada sini panitia. Ria pakon Bapak Pendeta sonama inang PW sonama Pendeta Paran Leo Girsang ngasiriap nasiam manjol. Pakon keluarga na ijon bani panongon ase langsung hulobe manasiam maka somani pipinata. Ya. Ya. Ase. Ya, nama wakili ma. Inang pendeta. Dear. Hubani Nasyam tes istri daripada pimpinan silahkan maju. Nyonya daripada pimpinan Dear Hubani Nasyam pimpinan nami sonai pakon pendeta on madayok binatur daripada sekanami ase diar ase taratur lakah hulu beniarion tanpa dukungan Nasyam totu horjaun ganub langbui sonon. Tuhan memberkati, saya sehat Jorgi Manasyam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hubani Nasyam pimpinan ase sirsir lobe Nasyam lobion loho mengondoskon dayok binatur hubani seksi Bapa, seksi Inang, seksi Nama Poso, seksi Sekolah Minggu ase hucul hulobion Manasyam langsung sekaligus langsung opat masing-masing Manasyam. Ya. Idul kami usul salinari seksi Bapa, seksi Inang, seksi Nama Poso, seksi Sekolah Minggu. Doposya oleh sirsir Nasyam hubani lansia na mewakili Pokja, sektor Sada, sektor 2. MC baru, mantap. Berkati ya. Saliopat. Nalape John seksi Sekolah Minggu. Oh ya doma. Kategorial maganupanon, Bapak Inang Nama Poso Sekolah Minggu. Ya. Nama Poso, Bapak Inang Sekolah Minggu. Ya. Iya, ondo hatani. Jalon Nasyam lobe. Da on dayok binatur hubani seksi kategorial. Ulang tahun kuliah hitau 47. Jalon Nasyam dayok binatur on padas kubani hasoman Nasyam. Padas jana idaup setelah berdoa. Terima kasih untuk Sobat Nasyam. Selanjutnya dulu nanami Nasyam lobion. Aima lansia mewakili Pokja, Aima Diakonia Sosial, sektor Sada, Pakor sektor 2. Opat lansia na mewakili Pokja, Aima Diakonia Sosial, sektor Sada, Pakor sektor 2.
Ya. Ya, Pokja, mewakili Pokja, Diakonia Sosial. Mewakili Haganup Pokja. Diakonia Sosial, Sektor 2, Lansia, Sektor Sada. Ya. Ya. Hubani Nasyam Sektor Sada, Sektor 2, Haganup Pokja na adong ikuriaon, iwakili oleh Pokja Diakonia Sosial na manjalo, pakon lansia ikuriaon. On ipasirsir kuria hubani Nasyam dayok binatur. Padas Nasyam hubani hasoman Nasyam na adong ikuriaon na songon na isobot ka namin ako niya. Jalo na siyama, ibaga sumalas niyo. Ya, ideolog kami se lubin na siya maima sektor 3, 4, 5, 6. Sektor 3, 4, 5, 6. Sektor Tolu, perwakilan Sektor Tolu. Nalape adong Sektor Tolu. Sektor Tolu. Ya. Ya. Sektor Tolu. Urut itu apa? Urut itu apa? Tolu 4, 5, 6. Ya. Hubani Nasyam hasoman nami. Sedo nama milah na kunihan nami ay alani opat ka nami sa tarik opat ay duay. Tolu, sektor 4, sektor 5, sektor 6. Riap marmalas ni urhita sa darion. Ulang tahun ni Kuryata 47. Ipasirsir Kurya Ondo. Dapotan Nasyam dayok binatur. Padas Nasyam on hubani anggota Nasyam na dong i sektor ase riap sa Horjahita Rossi marmalas ni urhita jalo Nasyam. Iya, foto may foto. Oh, doon tayo. Sa, ya. Isi pa tungkol umangan. Dokpe. Lanjut MC langsung. Ya, si undul kita lo betokin, hasil lanjut kita. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan makan bersama. Silakan menukarkan kupon dengan nasi kotak di lantai 1. Dan doa makan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudiaman Saragih. Semoga GKPS Cililitan bisa terus menjadi berkat buat jemaat dan orang-orang di sekitar, semakin kuat, semakin kompak, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu di perayaan dan acara GKPS Cililitan selanjutnya, tetap semangat melayani, tetap erat bersaudara, dan terus menjadi terang bagi dunia. Horas, 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 Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi dia rubata ganupan pasonang hita mah, ase martonggo hita, agi pekinari hita mangani langsung di lantai 1. Pasonang kita mah martonggo maita. Gok ibagas malas mihurduh nami Tuhan, ipasu-pasu ham, perayaan ulang tahun ni kuriamu, boy mardalan ibagas nadiar, nambuan malas mihurben nami haganupan, janaga bihasa ngapon hamuliaon main bani goranmu. Agi bani siang ni arion Tuhan, tumai persiap kurben nami si panganon pakon sinumon, parlobay pasu-pasu ham, gabe gogoh kesana baru main makorjahon nama diar, napasangap kon goranmu. Ijalohon nami masih layak-layak muin, ibagas uhur namar tarima kasih kubamu. Ibaga Yesus roh kanami marsomba. Amin. Silakan panitia mengaturkan.
Pasring bagian. Udah.